Aku punya pertanyaan terakhir nih, Mam. Jadi untuk masalah di mana ketika anak yang sudah berusia matang dan lalu dia bekerja, lalu dia memiliki pasangan, di situ tuh kadang aku ngerasa bahwa beberapa orang, atau mungkin nggak tahu ya, kalau ini mungkin bisa mewakili keresahan yang sama gitu. Ketika satu pasangan ini sudah bekerja khususnya, lalu misalnya saya kerja, pasangan saya juga sudah bekerja, lalu ada konteks kesenjangan soal masalah finansial pada gaji. Lalu itu nanti jadi kayak kecemburuan sosial antar pasangan, atau malah saling nginjak, ini yang gajiku lebih besar dong, kamu apaan, kamu nggak dapat apa-apa, misalnya kayak gitu. Solusi yang harus kita selesaikan di situ tuh menurut Mama apa, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial antar kedua belah pihak, laki dan perempuan. Oke. Sebenarnya kalau orang laki pendapatannya lebih gede dari perempuan nggak jadi masalah dong. Iya. Ya kan? Karena kan dianggap seperti itu. Tapi akan menjadi konflik ketika orang perempuan lebih gede penghasilannya. Oke. Satu. Kita ini ketika berpasangan, rezeki itu datang karena orang di dalam relationship itu, suami, istri, dan anak-anak. Pernah nggak ya perhatiin? Ada pasangan begitu punya anak A, tambah sugih, tambah kaya raya. Ada juga begitu punya anak merosot. Mama nggak bisa mengatakan gimana ya, tapi kok berarti kan bahwa setiap orang di dalam rumah itu membawa rezekinya. Kalau dibalik dari luar, artinya rezeki bisa masuk dari siapa saja toh. Iya, betul. Anak lahir jadi bikin kaya raya keluarga, kan berarti rezeki lewat anak itu. Walaupun bukan dia yang kerja. Ya nggak? Butuh kerendah hatian seorang perempuan ketika dia membawa uang ke rumah yang lebih banyak dibanding suaminya. Perempuan ini mesti sadar bahwa mau dia, mau suaminya, mau anaknya, itu cuma jalan. Bukan sebagai dia yang bawa rezeki. Kasarannya nih, kalau kamu nanti menikahi A, rezekimu tuh adalah rezekinya si A, dan rezeki A rezeki kamu. Kalau nanti menikah dengan si B, ya bentuk rezekinya lain. Sehingga bukan siapa yang bawa, tetapi rezeki Tuhan tuh ya segitu itu untuk kalian berdua dan anak-anak kalian gitu. Ini kembali kepada Mama percaya bahwa, kan again, kita balik. Kalau yang laki-laki yang rezekinya banyak gak masalah, karena social culture kita mengatakan harusnya begitu. Tetapi kenapa kok alam mengizinkan banyak perempuan bisa bekerja? Pertama, perempuan memang mampu untuk multitasking ya. Dia bisa menyelesaikan urusan domestik, tapi dia tetap juga bisa membagi pikiran gitu. Perempuan sendiri juga dipuaskan dirinya dengan ketika dia bisa mengaktualisasi diri dengan bekerja. Jadi juga perempuan hati-hati, jangan ketika dia bekerja lalu dia mengeluh, gue capek, gue kerja. Loh, itu juga kepuasan batinmu juga, karena dengan kamu bekerja kamu menghormati dirimu juga, dan kamu layak dihormati oleh pasanganmu. Sebagai perempuan kita harus Mama ya, menganggap perempuan itu tuh harus tetap independen ya, karena pasangan tuh nggak selalu ada bersama kita. Umur kita nggak pernah tahu loh Yur, gitu loh. Sementara ketika kita nanti sudah menikah punya anak, kan kita yang akan mengopeni siapapun yang ada di rumah itu gitu ya. Sehebat-hebatnya perempuan adalah perempuan yang mampu rendah hati, menempatkan laki-laki itu tetap sebagai kepala dan perempuan leher. Ya, leher itu apa? Mengarahkan kan, gitu. Tapi kepalanya tetap laki. Kepalanya jangan perempuan yang ambil, karena tidak ada dua nahkoda dalam satu kapal. Tapi leher itu kan yang mengarahkan ke kanan dan ke kiri gitu. Lah kalau cuman nggak ada lehernya, kepala pundak, ya kan? Nggak akan gerak-gerak juga gitu kan. Artinya perempuan harus sadar itu, sadar pada kodratnya. Pun dia kebetulan Tuhan memberikan rezeki lewat dia, berarti ada sebuah pembelajaran untuk pasangan itu. Pasangan perempuannya juga tidak sombong dan jumawa karena dia itu membawa uang. Laki-laki juga tidak menjadi patah hati atau menjadi mencari kompensasi lain yang kadang-kadang malah jadi memecahkan hubungan itu, misalnya dengan
main perempuan lain atau menjadi kasar gitu untuk membuktikan bahwa dia adalah tetap dominan gitu ya. Ini kan pembelajaran bersama. Gampang ngomongnya Yur, tapi kamu akan alami betapa itu susah banget gitu ya, karena kita bagaimanapun kita dibentuk oleh ego-ego kita juga gitu. Jadi harus diingat bahwa apapun rezeki yang masuk ke rumah itu adalah rezeki bersama. Bahwa bisa lewat milik anak siapa, bukan milik ini gitu. Bahkan bisa lewat anak. Ya, jadi akan salah ketika orang tua nanti melupakan anaknya lalu bersenang-senang sendiri, karena itu rezekinya jangan dikira itu duit gua karena gue yang kerja lo, salah lo, duit anak lo kalau nggak punya anak dia lo juga nggak dikasih Tuhan rezeki segitu, karena anak kan membawa rezeki juga. Jadi melihatnya lebih luas lagi, tidak melihat dengan kemarahan ya. Kalau kita melihat menjadikan itu sebagai pecutan buat laki-laki, tetapi juga itu latihan rendah hati sih Yur. Kalau mama bilang sih pelajaran hidup terbesar adalah rendah hati ya. Jadi lakukan porsinya baik-baik. Si laki-laki tetap walaupun secara finansial di bawah, tapi dia sebagai pelindung, karena pelindung bukan perempuan yang melindungi dia memastikan anak istrinya dalam posisi aman, hatinya nyaman, dan perempuan tetap serving dan menyamankan seluruh anggota rumah ya. Terima kasih ya buat obrolan hari ini. Aku senang banget anakku berani ngomong segini sama aku. Bagaimanapun jangan salah, kita ini bukan teman anak kita. Kita ini orang tua anak kita. Kenapa? Itu mengingatkan kita untuk belajar terus untuk bijaksana, belajar terus untuk mengatur pikiran dan kata-kata kita, dan mengajarkan anak kita untuk punya penghormatan kepada orang tua, karena orang tuanya layak dihormati. Karena anak-anak kita suatu saat akan menjadi orang tua juga gitu. Kita harus mampu mendengar mereka tanpa menghakimi, karena anak-anak berkembang dengan paket yang mereka bawa dari pemilik hidup. Mereka punya kebijaksanaan sendiri. Kita hanya perlu menjadi jalan Tuhan untuk memastikan bahwa kita menyelesaikan tugas kita kepada anak-anak kita sebaik yang mampu kita lakukan. Thank you ya. Sampai bertemu lagi. Bye. Halo, terima kasih ya sudah ikut menikmati video di kamar Mbak Lupi. Silahkan like dan subscribe apabila video-video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan jangan ragu-ragu untuk memberikan saran dan masukan di kolom komentar, supaya nanti saya bisa siapkan video-video lain yang lebih baik lagi. Thank you.